Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan perjalanan penjual Magnum di benua Kaisar ini, yang dimana sebelumnya Xiaoyan pun tiba di reruntuhan kuno dan melawan salah satu penjaga reruntuhan kuno yang berada di Dodi Bintang 8. Akhirnya dengan kerja kelompok tim Xiaoyan pun berhasil mengalahkannya. Dan akhirnya Xiaoyan dia bertemu dengan Kaisar Dodi Bintang 9 puncak pemilik reruntuhan ini. Dan Dodi Bintang 9 yang bernama Xiao Yao ini dia merasakan ada yang aneh dengan tubuh Xiaoyan. Dan ketika dia menyentuh Xiaoyan, dia pun melihat pikiran Xiaoyan yang menganggap bencana kuno penghabisan Dodi Bintang 9 adalah hal yang benar. Tiba-tiba niat membunuh melojat di matanya. Xiaoyan dengan berani menatap ke arah Kaisar Xiao Yao dengan mata pantang menyerah. Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sedikit kebencian di hati Kaisar Xiao Yao. Lalu Xiaoyan tahu bahwa ini berkaitan dengan bencana kuno yang telah dialami oleh semua Dodi Bintang 9 pada masa itu. Pada saat ini Xiaoyan seolah-olah mempertanyakan mengenai bencana kuno yang dialami oleh semua orang bintang Dodi. Xiaoyan pada saat ini seolah-olah menjelaskan bahwa semua itu adalah untuk keseimbangan benua Dodi yang dilakukan oleh Dosian. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao juga pada saat ini bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya niat membunuhnya juga berangsur menghilang dan tatapannya menjadi semakin rileks. Di dalam hatinya, selama bertahun-tahun dirinya sebenarnya samar-samar memahami kebenaran dari bencana kuno setelah dipenjara di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dirinya menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh Dosian ini adalah untuk menciptakan kedamaian benua Dodi. Terlebih lagi dirinya adalah seorang kaisar yang agung dan bagaimana mungkin dirinya bisa melampiaskan kemarahan ini kepada seorang junior. Sebagai seorang Dou di tahap puncak bintang 9 dirinya juga telah mempelajari Tao yang merupakan pencerahan. Oleh karena itu mau tidak mau dirinya benar-benar harus bisa merelakan semua yang telah terjadi. Memikirkan hal ini Kaisar Xiao Yao pun segera berbalik menjauhi kelompok Xiaoyan. Lalu aura membunuh yang terpancar juga pada saat ini benar-benar telah menghilang dan Kaisar Xiao Yao telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Dirinya pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepada Xiaoyan. Pada saat ini dirinya hanya bisa berkata jika Xiaoyan melakukan latihan keras dan bekerja keras terus-menerus maka Xiaoyan akan bisa naik ke puncak dan barulah setelah itu Xiaoyan bisa melampaui puncaknya. Mendengar kata-kata ini semua orang masih belum mengerti apa yang disampaikan oleh Kaisar Xiao Yao. Tetapi pada saat ini kelompok Xiaoyan masih mengangguk. Secara serempak setelah itu Kaisar Xiao Yao segera memuji Nan Erming dan Xiao Zhan dengan santai sebelum akhirnya berharap semua orang menciptakan kecemerlangan bersama dengan Xiaoyan. Kaisar Xiao Yao lanjut bertanya dengan situasi di benua Doi pada saat ini. Setelah pemahaman dan penjelasan dari kelompok Xiaoyan, Kaisar Xiao Yao pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Dirinya berkata sungguh tidak terduga bahwa setelah bencana kuno itu semua Dodi Bintang 9 benar-benar telah layu. Tampaknya pada saat ini semua Dodi Bintang 8 benar-benar tidak mengetahui rahasia untuk menerobos Bintang 9 Dodi. Mendengar sedikit penjelasan ini semua orang pada saat ini menatap ke arah Kaisar Xiao Yao dengan penasaran. Kelompok Xiaoyan pada saat ini mengharapkan Kaisar Xiao Yao untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini berpikir sejenak. Pada akhirnya dirinya berkata dengan sungguh-sungguh bahwa setiap kali sebuah bintang menerobos bersamaan dengan itu akan ada malapetaka Kaisar yang sesuai. Apakah semua orang tahu dari mana asal dari malapetaka Kaisar ini datang? Kaisar Xiao Yao pun segera menuju ke arah langit dan berkata bahwa itu datang dari langit. Dapat dikatakan bahwa malapetaka Kaisar ini adalah sebuah jalan surga. Oleh karena itu jika mereka ingin mengetahui apa yang terjadi maka mereka harus melihatnya melalui jalan surga. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini benar-benar merasa sedikit kebingungan meskipun mereka tahu bahwa jalan surga adalah aturan yang mengatur pengoperasian langit dan bumi. Berdasarkan pemikiran ini semua orang pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengamati fenomena seperti ini. Di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini melihat kebingungan dari semua orang. Dirinya pun tersenyum sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak membicarakan permasalahan ini dan merubah topik pembicaraan. Kaisar Xiao Yao berkata agar mereka jangan membicarakan hal ini sekarang. Mereka mendapatkan peta untuk menemukan tempat ini dan melewati semua pos pemeriksaan untuk masuk. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja mereka mengharapkan harta karun. Ekspresi semua orang pada saat ini berbinar-binar setelah mendengar kata harta karun, tetapi kegembiraan semua orang pada saat ini segera pudar saat Kaisar Xiao Yao tertawa dan mulai menjelaskan. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa semua orang pada saat ini benar-benar akan dikecewakan. Semua orang datang ke sini untuk berburu harta karun dan meskipun istana ini disebut rumah harta karun Xiao Yao, tetapi sesungguhnya tidak ada harta karun dan hanya ada Kaisar Xiao Yao di sini. Seketika semua orang pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Kaisar Xiao Yao.
Hanya Xiao Yan yang pada saat ini pikirannya berubah menjadi tajam. Xiao Yan teringat saat dirinya melihat Kaisar Iblis tua Xuantian yang di pemakaman iblis. Pada saat itu Xiao Yan juga tidak melihat harta karun di istana, tetapi pada akhirnya Kaisar Iblis tua Xuantian segera mengeluarkan kuali Yanmo dan beberapa resep obat berharga. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Kaisar Xiao Yao sepertinya tidak bercanda. Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya harta karun tersebut adalah Kaisar Xiao Yao sendiri. Berdasarkan pemikiran ini Xiao Yan menyadari tampaknya Kaisar Xiao Yao ingin kelompok Xiao Yan membawanya keluar. Namun pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa Kaisar Xiao Yao ini adalah sisa jiwa yang tertinggal. Oleh karena itu Xiao Yan bertanya-tanya apakah sisa jiwa dari Kaisar Xiao Yao ini bisa bertahan lama. Setelah muncul bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, Kaisar Xiao Yao ternyata telah mengetahui pemikiran dari Xiao Yan. Dirinya pun segera tertawa dan berkata bahwa dirinya tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pasti berpikir Kaisar Xiao Yao ingin pergi bersama dengan kelompok Xiao Yan, tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa sepertinya itu tidak mungkin. Xiao Yan berpikir bahwa Kaisar Xiao Yao hanya sisa jiwa dan tidak bisa hidup lama setelah muncul. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera terkejut. Xiao Yan segera menyadari betapa kuatnya Kaisar Xiao Yao ini saat dirinya hidup. Dirinya benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Xiao Yan, seolah-olah dirinya bisa membaca pikirannya. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera lanjut tertawa dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan dengan sedikit bangga. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa dirinya akan memberitahu semua orang pada saat ini jiwa dari Kaisar Xiao Yao ini bukanlah jiwa yang tersisa tetapi jiwa yang utuh. Mendengar hal itu semua orang dari kelompok Xiao Yan benar-benar terkejut. Kelompok Xiao Yan menyadari selama jiwa dari seorang Daudi tidak lumpuh, maka akan ada kemungkinan tidak akan bisa hidup selamanya. Selain itu dirinya juga benar-benar akan bisa dibangkitkan kembali menjadi manusia seutuhnya. Menyadari hal ini Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar sangat bersemangat. Namun bersamaan dengan pemikiran ini keraguan-raguan pun segera melekat di benak Xiao Yan. Karena itu adalah jiwa yang utuh, mengapa Kaisar Xiao Yao tidak keluar sendiri dan mungkinkah ada beberapa batasan di tempat ini? Menyadari pemikiran dari Xiao Yan ini Kaisar Xiao Yao kembali tersenyum dan mulai menjelaskan. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa keluar dengan kekuatannya sendiri. Tempat ini telah dibangun oleh Dosian untuk membatasi pergerakan dari Kaisar Xiao Yao. Setelah itu Kaisar Xiao Yao, apakah sosoknya di masa lalu? Semua orang pada saat ini terkejut mendengar cerita dari Kaisar Xiao Yao yang merupakan orang terkuat pada saat itu. Kelompok Xiao Yan pada saat ini menyadari pasti Kaisar Xiao Yao ini merupakan seseorang yang berada di puncak bintang 9 Dodi. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini lanjut menjelaskan kepada semua orang. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa pada saat itu dirinya benar-benar tidak ingin bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Pada saat dahulu dirinya mengabdikan dirinya untuk mengolah Tao atau sebuah ilmu pencerahan. Dirinya hanya ingin menerobos belenggu yang belum pernah dirinya dengar. Ada orang yang menerobosnya. Tentu saja semua orang pada saat ini mengetahui mengenai keberadaan Dosian. Kaisar Xiao Yao benar-benar sangat penasaran dengan keberadaan dari Dosian penguasa benua Dodi. Oleh karena itu dirinya terus berkelana untuk mempelajari ilmu Tao. Setelah banyaknya perjalanan dirinya menyadari bahwa untuk menerobos dari bintang 9 Dodi ini benar-benar harus menguasai ilmu pencerahan atau Tao. Namun sangat disayangkan baru saja dirinya mengetahui hal ini bencana kuno pada saat itu segera terjadi. Dosian pada saat itu tiba-tiba mulai membunuh semua orang Do di bintang 9 dengan kekuatan besarnya. Pada akhirnya dirinya benar-benar mati dan disegel di tempat ini oleh Dosian. Pada saat itu setelah kematiannya dirinya benar-benar tidak mengerti dan bertanya-tanya mengapa Dosian bersikap seperti ini. Tetapi setelah berjalannya waktu dirinya menyadari sesuatu dari Dosian ini. Dirinya menyadari bahwa untuk menerobos dari Dou di bintang 9 benar-benar harus menguasai Tao. Tao ini berisi pencerahan mengenai siklus hidup untuk mencapai tujuan yang baik. Bersamaan dengan itu dirinya juga menyadari alasan dari Dosian membantai semua Dou di bintang 9. Hal itu dikarenakan semenjak seorang Dou di bintang 8 menerobos ke Dou di bintang 9. Banyak di antara mereka yang menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang menghancurkan. Dengan banyaknya Dou di bintang 9 yang bersikap seperti itu maka kehancuran benar-benar semakin banyak. Setelah menyadari hal ini maka Kaisar Xiao Yao terus mempelajari mengenai Tao. Semua orang pada saat ini memiliki sebuah gambaran setelah mendengar banyak cerita dan dari Kaisar Xiao Yao. Bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya telah dilewati oleh Kaisar Xiao Yao. Pada saat ini dirinya telah mengerti semua ilmu Tao dan dirinya dapat merasakan bahwa belenggu dari Dosian pada saat ini telah melemah. Selain itu dirinya juga menyadari bahwa dengan dikirimnya Xiaoyan ke sini adalah sebuah takdir yang ditetapkan oleh Dosian. Pada saat ini Kaisar Xiao Yao yakin bahwa
Dirinya benar-benar akan bisa keluar dari sini dengan bantuan dari Xiao Yan. Mendengar kata-kata ini, semua orang pada akhirnya segera memandang ke arah Xiao Yan. Dipandang oleh Kaisar Xiao Yao dengan senyum tipis dan disaksikan oleh semua temannya dengan mata yang bersemangat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum tidak berdaya di dalam hatinya. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk karena Xiao Yan juga menyadari bahwa ini sepertinya adalah takdir yang diterapkan oleh Dosian. Melihat hal itu Kaisar Yao merasa lega dan berkata bahwa Kaisar ini akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Dosian. Pada akhirnya Kaisar Xiao Yao segera lanjut menjelaskan mengenai penerobosan dari seorang Doudi bintang 8 ke bintang 9 Doudi. Dirinya menjelaskan bahwa semua orang benar-benar harus menguasai ilmu Tao terlebih dahulu. Untuk bisa menerobos. Mendengar penjelasan ini, kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Xiao Yan juga sangat gembira dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Kaisar Xiao Yao. Kelompok Xiao Yan juga pada saat ini segera berterima kasih karena menyadari bahwa informasi ini adalah harta karun yang tidak ternilai. Di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini tersenyum ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya harus menggunakan doki dan kekuatan spiritual Xiao Yan. Nanti dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan agar Xiao Yan dengan cepat menyuntikkan doki dan kekuatan spiritualnya. Mendengar hal itu doki Xiao Yan pun segera melonjak dan kekuatan spiritualnya segera dicurahkan, lalu sinar cahaya pun langsung melesat melewati atap aula dan menghilang di ruang ini dalam sekejap. Pada saat ini Xiao Yan mengerti bahwa memang ada batasan yang diberlakukan oleh Dosian di tempat ini. Sementara itu cahaya yang dilesatkan pada saat ini segera menembus pegunungan, lalu ledakan yang keras segera terjadi menghancurkan puncak gunung dengan banyak petir dan guntur yang bergemuruh. Ledakan ini benar-benar sangat besar hingga mampu menghancurkan gunung. Kemudian adegan pun kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini melihat sosok Kaisar Xiao Yao yang menjadi sedikit ilusi. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya setelah sekian lama dirinya pun kembali membuka matanya. Lalu Kaisar Xiao Yao pun segera menjelaskan bahwa saat ini dirinya benar-benar telah mengerti dan tampaknya jalan untuk menerobos ke bintang 9 Doudi benar-benar disembunyikan di antara langit dan bumi. Namun pada saat ini dirinya benar-benar bisa mengungkapnya dan melihatnya dengan jelas. Setelah itu Kaisar Xiao Yao menoleh ke arah Xiao Yan dan kembali berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa dan benar-benar ditakdirkan. Tetapi apakah Xiao Yan bisa menerobos itu adalah urusan Xiao Yan dan tidak ada hubungannya dengan Kaisar Xiao Yao. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini terkejut, sementara King Muer segera bertanya kepada Kaisar Xiao Yao. King Muer segera bertanya apakah Kaisar Xiao Yao pada saat ini bisa membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan banyak manfaat sebelumnya, tetapi pada saat ini Xiao Yan ingin bertanya bisakah Xiao Yan mendapatkan bimbingan dari senior. Menanggapi perkataan tersebut Kaisar Xiao Yao segera memandang ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara kepada Xiao Yan. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa dirinya mengakui Xiao Yan memang luar biasa dan bakatnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kaisar Xiao Yao. Selain itu Xiao Yan juga memiliki takdir yang ditentukan dari Dosian. Oleh karena itu Kaisar Xiao Yao percaya selama dirinya membantu Xiao Yan akan dapat berdiri di puncak-puncak di masa depan. Namun untuk merealisasikan hal itu pada saat ini dirinya memiliki sebuah syarat. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera bertanya dengan cemas apakah persyaratannya. Kaisar Xiao Yao pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan harus menjadi muridnya. Mendengar hal itu Xiao Yan terkejut sesaat dan merasa senang di dalam hatinya karena bisa memuja seorang Dou di bintang 9 terkuat seperti Kaisar Xiao Yao sebagai gurunya. Adalah berkah yang tidak bisa didapatkan. Xiao Yan pun segera mengangguk dan berlutut untuk bersujud kepada Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera menghentikan Xiao Yan dan memerintahkannya untuk menunggu. Kaisar Xiao Yao lanjut berkata bahwa dirinya tidak peduli seberapa banyak guru yang Xiao Yan miliki, tetapi setelah Xiao Yan memujanya sebagai gurunya, ketika Xiao Yan menerobos ke puncak Doudi, maka Xiao Yan harus berteriak ke langit dan membiarkan seluruh Doudi mengetahui Xiao Yan adalah murid dari Kaisar Xiao Yao. Mendengar hal itu Xiao Yan mengerti apa maksud dari Kaisar Xiao Yao menginginkan hal ini. Pada akhirnya Xiao Yan mengangguk menyetujui persyaratan tersebut. Xiao Yan mengerti bahwa Kaisar Xiao Yao ini tidak hanya ingin membuat Xiao Yan mewujudkan mimpi untuknya, tetapi ini juga bertujuan untuk melawan dewa dengan prestise yang dilakukan oleh Kaisar Xiao Yao.
Kaisar Xiaoyao ingin menunjukkan prestise miliknya karena bisa mengangkat murid yang mampu menerobos ke puncak. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya bersujud sebanyak 3 kali. Setelah itu Kaisar Xiaoyao tersenyum dan mengangkat tangannya memerintahkan Xiaoyan untuk bangun. Kaisar Xiaoyao pun melihat ke arah semua orang sebelum akhirnya memerintahkan semuanya untuk duduk. Kaisar Xiaoyao pada saat ini segera lanjut berbicara bahwa dirinya akan menjelaskan sesuatu kepada semua orang tentang legenda bencana kuno dan ilmu kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mendapatkan penjelasan dari Kaisar Xiaoyao. Sementara itu di sisi lain, anggota dari Pil Palace pada saat ini telah mencapai daerah bersalju. Mereka juga sebelumnya telah melihat ledakan yang sangat kuat dan yang pada saat ini menyadari bahwa itu sepertinya adalah kesengsaraan Kaisar yang sangat kuat. Guntur dan kilat yang menakutkan sebelumnya bahkan bisa menghancurkan seorang Dodi bintang 8. Kelompok Pil Palace pada saat ini bertanya-tanya apakah itu adalah kesengsaraan Dodi bintang 9. Mereka berpikir akan sangat bagus jika Tetua Wu ada di sini dan dengan alam dan pengetahuannya sebagai seorang Dodi bintang 8 mungkin dirinya akan mengetahuinya. Pada awalnya Ketua Wu bepergian bersama dengan kelompok Pil Palace, tetapi di dalam perjalanan dirinya melihat pemandangan bersalju dan tiba-tiba mendapatkan sebuah perasaan. Oleh karena itu dirinya memutuskan untuk tinggal sejenak dan membiarkan yang lain yang pergi. Oleh karena itu pada saat ini keberadaan dari Dan Yan dan yang lainnya tanpa pengawasan dari Tetua Wu. Meskipun tidak ada Tetua Wu, Dan Yan sangat yakin bahwa mereka akan dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan. Merasakan kekuatan dari Guntur sebelumnya, Dan Yan berpikir sepertinya itu bersumber dari reruntuhan kuno. Lalu mata Dan Yan pun berbinar hingga akhirnya dirinya memerintahkan semua orang untuk mendekat dan memeriksa. Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan bersama dengan Kaisar Xiaoyao yang pada saat ini mulai menjelaskan sesuatu. Dirinya berkata bahwa menjadi bintang 9 dari bintang 8 mereka perlu untuk memasuki gerbang Tao dan menerobos alam antara langit dan bumi. Oleh karena itu secara singkatnya jika mereka ingin menerobos ke bintang 9 mereka harus menyadari mengenai Tao. Kaisar Xiaoyao berpikir tentu semua orang tidak benar-benar memahami apa itu Tao. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan menjelaskan sedikit mengenai Tao. Yang pertama, Tao adalah dasar dari segala sesuatu. Alam ini juga merupakan sebuah Tao yang alami. Kaisar Xiaoyao terus memberitahu tentang ilmu Tao kepada semua orang. Semua mulai mengerti tentang ilmu Tao, yaitu ilmu tentang kebaikan dan alam semesta. Kaisar Xiaoyao berkata bahwa dia hanya bisa memberitahu sampai sini. Dirinya berharap bahwa informasi ini benar-benar akan dapat membantu mereka di masa depan. Penjelasan dari Kaisar Xiaoyao ini membantu Xiaoyan dan yang lainnya menghilangkan sebagian besar kabut yang menyelimuti terobosan dari bintang 8 ke bintang 9 Dodi. Mungkin ilmu Tao bisa disebut ilmu tentang semua alam semesta. Agar seseorang itu tidak jahat, Xiaoyan dan yang lainnya tampak samar-samar melihat pintu kemajuan terbuka di jalan di depan mereka, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih memiliki kebingungan di dalam hatinya. Leluhur ras monster juga seorang Dodi bintang 9 yang selamat dari malapetaka kuno. Tetapi mengapa dirinya tidak menyampaikan kabar tersebut kepada Dodi bintang 8 di benua Dodi? Seperti yang disampaikan Kaisar Xiaoyao, mungkinkah Dosian memiliki batasan yang ketat pada luhur dari ras monster? Menyadari kebingungan dari Xiaoyan ini, Kaisar Xiaoyao pun seketika tertawa. Dirinya pun segera berkata, apakah menurut mereka hanya ada leluhur dari ras monster yang merupakan bintang 9 Dodi? Seketika semua orang terkejut mendengar hal ini. Sementara itu Kaisar Xiaoyao pada saat ini tersenyum dan lanjut menjelaskan bahwa ketika dirinya menerobos ruangan ini dirinya bisa merasakan 3 aura Dodi bintang 9 di benua Dodi ini. Dan jika tebakannya benar maka seharusnya ada satu untuk setiap di antara ras manusia, ras iblis dan ras monster. Kaisar Xiaoyao menyadari bahwa semua ini diciptakan oleh Dosian untuk menciptakan keseimbangan semua orang. Seketika terkejut menyadari bahwa masih ada Dodi di masing-masing ras di benua Dodi. King Muir juga pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa di ras iblis miliknya masih memiliki seorang Dodi bintang 9. Sementara itu Kaisar Xiaoyao pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Kaisar Xiaoyao berkata sepertinya Dosian ingin dengan tegas melarang 3 orang Do di bintang 9 ini untuk mengajarkan prinsip-prinsip tersebut. Dan tampaknya itu bertujuan untuk menyeleksi orang dengan kemampuan yang benar-benar cukup untuk menerobos ke bintang 9 Dodi. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk karena apa yang baru saja dikatakan memang masuk akal. Sementara itu Kaisar Xiaoyao pada saat ini kembali tersenyum dan bertanya kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan tahu tingkat Dou di bintang 9 dari ras monster?
Menanggapi pertanyaan tersebut, tentu saja Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Melihat Xiao Yan yang menggelengkan kepalanya, Kaisar Xiao Yao pun berkata dengan pasti bahwa dirinya akan memberitahu kekuatan tersebut kepada Xiao Yan. Kaisar Xiao Yao mengatakan bahwa kekuatan Dou di bintang 9 dari masing-masing ras ini memiliki tahap awal bintang Dou di. Semua orang seketika terkejut menyadari bahwa mereka merupakan seorang tahap awal bintang 9 Dodi. Tetapi mereka menyadari bahwa aura dari ketiganya di luar imajinasi. Semua orang kelompok Xiao Yan pun menatap tajam ke arah Kaisar Xiao Yao dan bertanya-tanya seberapa kuatkah seorang puncak bintang Dodi. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur ras monster dan dua orang Dou di bintang 9 lainnya yang mereka takuti di hati mereka, karena sesungguhnya ketiganya ini bukanlah apa-apa di mata Kaisar Xiao Yao. Sementara itu di sisi lain, Kaisar Xiao Yao pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa mereka bertiga menghadapi malapetaka itu tepat ketika mereka memulai jalan menuju penjarahan. Mereka telah kehilangan bimbingan dan referensi Tao yang telah disembunyikan oleh aturan baru langit dan bumi, dan dengan kualifikasi mereka pada saat ini, Kaisar Xiao Yao khawatir akan sangat sulit untuk membuat kemajuan di dalam hidup mereka. Sehingga dengan begitu maka mereka hanya dapat berhenti pada tahap awal 9 bintang Dodi. Namun meskipun begitu, kekuatan tahap awal bintang Dodi berada di luar jangkauan semua orang. Tetapi hari ini dengan bimbingan Kaisar ini, Xiao Yan telah memahami Tao dan tahu bagaimana memahami Tao di lingkungan saat ini, dan dengan begitu maka pemahaman Xiao Yan tidak lagi kalah dengan 3 Dou di bintang 9 tersebut. Kaisar Xiao Yao percaya bahwa di masa depan Xiao Yan akan dapat menembus Dou di bintang 9 dan meninggalkan ketiga Dou di bintang 9 itu jauh di belakang benua Dodi. Di masa depan pasti akan menjadi milik dari Xiao Yan. Setelah berbicara sampai titik ini, Kaisar Xiao Yao menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Dirinya berkata bahwa harapannya kepada Xiao Yan bukanlah puncak dari bintang 9 Dodi. Kaisar Xiao Yao berharap Xiao Yan bisa melewatinya dan melewati rintangan tersebut, dan menciptakan dunia baru miliknya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera bertanya apakah itu menjadi dosian. Xiao Yan sedikit pusing memikirkan hal ini dan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang akan bisa dicapai. Sementara itu Kaisar Xiao Yao mengangkat alisnya dan bertanya apakah Xiao Yan tidak memiliki kepercayaan diri. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi Xiao Yan pasti bisa melakukannya. Xiao Yan memiliki takdir tersebut dan Xiao Yan memiliki kualifikasi seperti itu. Pada saat ini Kaisar Xiao Yao memiliki kepercayaan kepada Xiao Yan sebagai seorang guru. Mendengar kata-kata semangat ini dengan penuh tekad Kaisar Xiao Yao, dia bahagia. Kaisar Yao sangat bahagia bertemu dengan pemuda yang sangat bersemangat ini yang dipenuhi dengan takdir yang sangat. Namun di saat bersamaan tubuh dari Kaisar Xiao Yao pun bergetar. Semua orang pun tidak tahu apa yang terjadi, dan hanya bisa menyaksikan tubuh dari Kaisar Xiao Yao yang semakin menjadi ilusi. Sementara itu di sisi lain, Kaisar Xiao Yao pada saat ini perlahan menarik cakarnya ke depan dan sekuntum bunga teratai perlahan muncul dari antara alisnya. Bunga teratai ini memiliki panjang tidak lebih dari 1 cm dan warnanya merah cerah, seolah-olah darah segar telah menggumpal di sana. Teratai ini pun tergantung di atas telapak Kaisar Xiao Yao dan perlahan-lahan berputar menyebarkan cahaya indah ke sekelilingnya. Kaisar Xiao Yao pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata bahwa dirinya akan memberikan gambaran kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan harus melihat ini karena ini setara dengan pemahaman puluhan ribu tahun yang telah dilewati oleh Kaisar Xiao Yao, dan ini adalah adegan ketika gurunya menerobos ke bintang 9 Dodi. Lalu ini akan disimpan di laut kesadaran Xiao Yan dan Xiao Yan dapat melepaskan lautan kesadarannya dan jangan membuat perlawanan apapun. Xiao Yan pun menekan emosinya sebelum akhirnya menyesuaikan auranya dan memejamkan mata. Sementara itu Kaisar Xiao Yao segera melambaikan gumpalan kabut dengan tangan kirinya. Pada saat yang bersamaan jejak teratai biru samar segera dicap di dahi Xiao Yan. Teratai ini pun segera tenggelam ke lautan kesadaran Xiao Yan dari segel yang dibentuk oleh Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa merasakan keberadaan teratai tersebut di lautan kesadarannya. Di sisi lain Kaisar Xiao Yao segera tersenyum dan berkata bahwa dirinya tahu apa yang sedang Xiao Yan pikirkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa Xiao Yan pasti akan hidup sesuai dengan arahan dari gurunya. Kaisar Xiao Yao pun mengangguk puas. Dengan wajah penuh tekad menatap ke arah Xiao Yan, lalu dirinya pun segera menghela nafas dan berkata bahwa dirinya telah selesai mengajar Xiao Yan apa yang harus diajarkan kepadanya. Semua orang datang ke sini untuk memburu harta karun, dan sebelum mereka pergi Kaisar Xiao Yao akan memberi sesuatu, dan jika tidak mungkin dirinya akan memberitahu sesuatu di masa depan. Semua orang seketika tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar Xiao Yao.
Pada saat ini semua orang tercengang bukan karena bersemangat atas harta karun, akan tetapi mereka menyadari bahwa maksud dari Kaisar Xiao Yao ini adalah perpisahan. Oleh karena itu perkataan dari Kaisar Xiao Yao ini membuat semua orang merasa sangat tidak untuk berada di benua Doudi ini pada saat ini benar-benar telah selesai. Pada saat ini Xiao Yan jangan menyalahkan dirinya sendiri, karena ini adalah takdir yang benar-benar sudah berakhir. Dirinya juga tidak menyangka bahwa tempat buatan Dosian ini terlihat lemah tetapi masih cukup kuat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dirinya pun segera menggerakkan tangannya dan sebuah tablet giok biru segera muncul di tangannya. Teratai hijau terukir di tablet batu giok dan Kaisar Xiao Yao segera menyerahkan tablet batu giok ini kepada Xiao Yan. Kaisar Xiao Yao menjelaskan bahwa ada ruangan di dalamnya, dan benda-benda di dalamnya akan berguna untuk Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat ke arah tablet batu giok yang diserahkan ke arah Xiao Yan. Kaisar Xiao Yao pun mendesak Xiao Yan untuk mengambil batu giok ini karena dirinya tidak memiliki banyak waktu. Lalu Xiao Yan akhirnya mau tidak mau segera mengambil tablet batu giok dan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah ini. Mendengar pertanyaan tersebut Kaisar Xiao Yao hanya tersenyum ringan dan berkata bahwa Xiao Yan telah mengetahuinya. Setelah itu Kaisar Xiao Yao pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar sangat senang telah bisa menjadi seorang guru atas murid yang bukan anggota dari ras manusia, ras monster, dan ras iblis. Semua orang seketika terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Kaisar Xiao Yao tersenyum dan menatap ke arah Lon Yi, lalu dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan menjelaskan teratai batu giok yang baru saja diserahkan kepada Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa itu adalah teratai hijau dengan 2 kemampuan khusus. Lalu itu memiliki kekuatan untuk membangun sebuah ruang kecil. Selain itu, yang kedua adalah dirinya sangat peka terhadap benda-benda spiritual dan benda-benda aneh di dunia, sehingga dengan begitu akan lebih mudah menemukan benda-benda ajaib yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira dan tidak sabar untuk membukanya. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana cara membuka benda ini. Menanggapi hal itu Kaisar Xiao Yao pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya telah menyegernya. Xiao Yan hanya akan bisa membukanya ketika dirinya mencapai bintang 8 Dodi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan menangkupkan tangannya. Sementara itu Kaisar Xiao Yao segera menoleh ke arah Long Yi dan tersenyum. Dirinya berkata karena Long Yi merupakan anak dari Xiao Yan, maka pada saat ini dirinya akan memberikan sesuatu. Kaisar Xiao Yao pun segera menjentikkan jarinya dan pada saat ini armor listrik dewa milik Long Yi segera melesat keluar. Long Yi seketika terkejut karena armor ini tidak akan keluar tanpa perintah dari Long Yi, dan tanpa diduga pada saat ini hanya dengan jentikan jari dari Kaisar Xiao Yao, armor benar-benar keluar. Lalu armor ini segera melayang di hadapan Kaisar Xiao Yao. Kemudian kilatan listrik yang sangat kuat pada saat ini segera menyebar dari luar lapisan armor. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera kembali menjentikan jarinya dan beberapa guntur segera keluar dari lengannya. Kaisar Xiao Yao menjelaskan bahwa ini adalah roh guntur yang dirinya dapatkan dari kesengsaraan Do di bintang 9. Pada saat ini dirinya akan memodifikasi armor dewa suci guntur milik Lon Yi dengan guntur ini. Lalu dirinya pun segera menekan guntur di tangan kanannya untuk masuk ke dalam armor suci dewa guntur milik Lon Yi. Kemudian riak yang sangat kuat segera menyebar ke segala arah dan cahaya yang sangat terang segera menutupi mata semua orang. Lalu waktu berjalan dengan sangat singkat hingga pada akhirnya armor suci dewa guntur milik Lon Yi pada saat ini dimodifikasi. Semua orang pada saat ini segera menatap ke arah armor yang melayang di depan Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Kaisar Xiao Yao menjelaskan bahwa kemampuan dari armor ini tidak akan langsung terasa oleh Long Yi. Oleh karena itu biarkan kedua jenis guntur ini menyatu terlebih dahulu, dan dengan begitu maka di masa depan Long Yi akan bisa merasakan kekuatan dari armor yang jauh lebih kuat. Setelah berbicara Kaisar Xiao Yao pun segera menjentikan jarinya dan melesatkan armor ini kembali kepada Long Yi. Kemudian armor itu pun seketika memasuki tubuh Long Yi dan Long Yi pada saat ini tidak bisa merasakan apapun. Lalu Long Yi hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Lalu Kaisar Xiao Yao pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya menoleh ke arah King Muer. Ditatap oleh Kaisar Xiao Yao pada saat ini King Muer mengucapkan terima kasih atas Xiao Yan. Lalu di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera berkata bahwa dirinya mengetahui
hubungan di antara King Muer dan Xiaoyan. Oleh karena itu dirinya sebagai guru dari Xiaoyan akan memberikan sesuatu terhadap menantunya. Kaisar Xiao Yao kembali menjentikan jarinya dan cahaya biru segera melonjak menampilkan inti sihir yang sangat besar. Kemudian semua orang seketika terkejut menyadari bahwa ini adalah inti sihir bintang 9 dan lalu King Muer membuka mulutnya dengan kaget dan melebarkan matanya menatap ke arah inti sihir yang mengambang di hadapan Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Kaisar Xiao Yao segera menjelaskan bahwa ini adalah inti sihir dari Phoenix hantu tulang bintang 9 yang diburunya pada saat itu, lalu cambuk dari King Muer saat ini berevolusi dari tulang belakang hantu Phoenix tersebut. Oleh karena itu inti sihir hantu tulang Phoenix bintang ini mungkin akan memberikan kejutan dan manfaat di masa depan. Setelah menjelaskan Kaisar Xiao Yao pun segera melambaikan tangannya dan tersenyum. Lalu dirinya lanjut bertanya kepada King Muer, apakah King Muer pada saat ini merasa puas mendengar hal tersebut? King Muer pada saat ini benar-benar tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengangguk dengan gembira. King Muer pun mengulurkan tangannya untuk mengambil inti sihir bintang 9 yang diserahkan oleh Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak tentang keterampilan cambuk, akan tetapi pada saat ini dirinya hanya ingin memberitahu kepada King Muer. Lalu dirinya berpikir dengan menyatukan inti sihir ini, maka senjata cambuk itu harusnya dapat berubah. Senjata cambuk itu bisa menjadi fleksibel seperti otot dan tendon. Senjata itu bisa menjadi keras seperti tombak dan tajam seperti pedang. Lalu senjata ini bisa menutup rapat seperti jaring dan lain-lain. Kemudian teknik cambuk dari King Muer pada saat ini masih belum bervariasi, dan di masa depan King Muer bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar hal itu King Muer tentu saja sangat gembira dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Xiao Yao. Setelah itu Kaisar Xiao Yao menatap ke arah semua kelompok Xiaoyan. Lalu dirinya memberikan hadiah satu persatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing Xing. Pada saat ini mendapatkan teknik untuk memperluas kekuatannya. Dan Nan Erming pada saat ini juga mendapatkan teknik racun. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini mendapatkan teknik dan mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan miliknya. Pada saat ini Xiao Zhan menyadari bahwa leluhur Xiao Zhan adalah Dou di tahap akhir. Bintang leluhur dari Xiao Zhan ini benar-benar memiliki hubungan yang akrab dengan Kaisar Xiao Yao. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Zhan benar-benar mendapatkan 3 tetes esensi darah dari leluhurnya sendiri. Dengan 3 tetes esensi darah yang baru saja diberikan Kaisar Xiaoyan, pada akhirnya aura Xiao Zhan pada saat ini segera melonjak. Lalu kekuatan Xiao Zhan meningkat dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar menerobos dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Zhan benar-benar dapat menerobos dari tahap menengah bintang 6 ke tahap akhir bintang 6. Dodi merasakan kekuatan darah yang sangat kuat dan Doki yang hampir mencapai puncak bintang ke-6. Saat ini Xiao Zhan yang bersemangat pun segera mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Xiao Yao. Lalu Kaisar Xiao Yao pun tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya kepada Storm. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa pada saat ini dirinya tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Storm. Tetapi saat ini dirinya akan memberikan masukan kepada Storm. Kamu adalah orang yang bisa beresonansi dengan angin. Dan merupakan salah satu orang yang menurutnya memiliki kemampuan tersebut dengan sangat baik. Terlebih lagi, Storm pada saat ini menguasai teknik pedang dan dirinya hanya ingin memberikan suatu masukan. Permasalahan dari Storm adalah gerakannya yang masih terlalu kaku. Storm tidak bisa sepenuhnya mengikuti arti dari pedang yang dirinya pegang. Cara terbaik untuk menggunakan pedang adalah dengan menariknya sesuai hatinya. Lalu pedang terangkat menurut hatinya, setelah itu berubah menurut hatinya dan berubah dengan situasi hati. Sehebat apapun jurusnya, jika niat tidak dapat ditarik dari hati maka akan sangat sulit untuk mempraktikannya. Mendengar hal tersebut Storm menyadari apa yang dikatakan oleh Kaisar Xiaoyan ini memang benar. Lalu Storm pada akhirnya membungkuk dalam-dalam karena bimbingan semacam ini telah memenangkan harta yang tidak terhitung jumlahnya di hati Storm. Di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini tersenyum kepada semua orang dan berkata semuanya telah mendapatkan harta masing-masing. Oleh karena itu, karena nasib mereka sudah berakhir maka dirinya akan mengirim mereka pergi sekarang. Semua orang seketika terkejut dan lingkaran mata mereka langsung menjadi merah. Akan tetapi Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa berhenti berbicara. Lalu Kaisar Xiao Yao segera mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba cahaya biru segera keluar dari telapak tangannya seperti kabut berasap. Kemudian cahaya ini segera menjadi bola besar yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Lalu kelompok Xiaoyan merasakan keburaman di depan mata mereka seolah-olah berada di dalam kabut, dan pada saat yang bersamaan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa melayang dengan cahaya biru berasap. Lalu pada akhirnya saat cahaya biru menghilang langkah,
Kaki semua orang pada saat ini mendarat di salju. Kelompok Xiaoyan pun melihat sekeliling dan mereka menyadari bahwa mereka telah kembali ke puncak salju di pintu masuk rumah harta karun Xiao Yao. Kemudian salju putih yang sangat luas memantulkan cahaya warna-warni yang beriak di bawah sinar matahari. Akan tetapi pikiran semua orang pada saat ini masih tenggelam dalam perpisahan dengan Kaisar Xiao Yao. Lalu di tengah-tengah perasaan yang dialami oleh kelompok Xiaoyan, pada saat yang bersamaan sebuah tawa nyaring segera datang dari depan. Setelah tawa ini terdengar sebuah suara segera terdengar yang berkata, sungguh sangat indah bertemu orang-orang di tempat terpencil ini. Kelompok Xiaoyan pun segera melihat sekelompok orang yang mendekat dalam sekejap mata, lalu kulit semua orang pada akhirnya berubah dan hati mereka seketika tenggelam. Tentu saja mereka menyadari bahwa orang yang dikelilingi oleh pasukan ini adalah Danyan. Kemudian mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Danyan bisa muncul di tempat yang sangat terpencil ini. Namun kelompok Xiaoyan menyadari dengan jelas bahwa keberadaan mereka benar-benar telah terungkap. Mereka benar-benar telah diikuti oleh orang-orang yang dipimpin oleh Danyan. Lalu kelompok Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah 17 orang dari kelompok Pil Palace. Kecuali Danyan memiliki aura mirip dengan Xiaoyan, aura 16 orang yang tersisa pada saat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Merasakan hal ini hati semua orang pada saat ini benar-benar semakin tenggelam. Sementara itu King Muer keluar dari belakang Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. King Muer berkata bahwa dirinya tidak tahu siapa itu dan itu ternyata adalah Tuan Danyan, sang pencuri istri orang. Lalu di sisi lain Danyan juga tidak menyangka bahwa King Muer pada saat ini bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan iblis darah, akan tetapi dirinya tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki pertunangan dengan King Muer. Terakhir kali King Muer mengikuti Xiaoyan untuk membuat masalah di Pil Palace dan pada saat ini Danyan hanya tahu bahwa King Muer pergi untuk membela Xiaoyan karena hubungan antara klan iblis darah dan Xiaoyan. Akan tetapi pada saat ini dirinya tidak menyangka bahkan Xiaoyan memimpin pasukannya untuk berburu harta karun. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar mengajak King Muer untuk pergi bersamanya. Lalu Danyan pun hanya bisa tertegun sejenak karena identitas dari King Muer ini. Danyan tersenyum sopan pada King Muer sebelum akhirnya dirinya meledek King Muer. Danyan berkata bahwa dirinya juga tidak menyangka jika Nona King Muer adalah seorang putri dari ras iblis yang bermartabat dan hubungannya benar-benar begitu tertutup. Kata-kata ini memiliki arti mengejek hubungan dekat antara King Muer dan Xiaoyan. Akan tetapi King Muer pada saat ini tidak menanggapi hal tersebut dan menjawab perkataan dari Danyan. King Muer berkata bahwa dirinya juga benar-benar tidak menyangka karena dirinya mendengar banyak orang mengatakan bahwa Tuan Danyan memiliki gaya seorang pria. Banyak orang menyebutkan bahwa Tuan Danyan adalah pria yang bertindak jujur, tapi sekarang sepertinya Tuan Danyan hanyalah seorang penipu dunia. Dengan menggunakan namanya Tuan Danyan adalah orang yang tidak tahu malu dan benar-benar hina. Seketika wajah Danyan tiba-tiba menjadi jelek mendengar hinaan dari King Muer yang secara langsung. Lalu Danyan tiba-tiba menjadi marah dan Susin yang mengikuti Danyan segera memarahi ke arah kelompok Xiaoyan. Susin berkata bahwa mereka benar-benar kurang ajar karena berani mengucapkan kata-kata kotor seperti itu kepada putra tetua agung. Di sisi lain Nan Erming pada saat ini meniru nada bicara King Muer dan bertanya dengan mengejek. Nan Erming bertanya apakah ini adalah tindakan seorang pria ketika merebut istri orang lain. Selain itu setelah terungkap dirinya masih menyangkalnya dengan segala cara yang mungkin. Apakah dengan begitu maka Danyan ini dapat dianggap sebagai seorang pria terhormat Pil Palace? Kalian sebelumnya benar-benar menerima mediasi dari leluhur ras monster, akan tetapi pada saat ini diam-diam mereka memata-matai Xiao Mansion hingga pada akhirnya mereka sampai di sini. Bukankah dengan begitu dapat dikatakan kelompok dari Pil Palace ini benar-benar tidak tahu malu? Mendengar hal itu Susin benar-benar tercengang sementara wajah Danyan pada saat ini pucat. Semua orang dari Pil Palace juga pada saat ini menunduk karena malu. Kemudian adegan pada saat ini benar-benar sunyi untuk sementara waktu dengan kedua belah pihak yang saling berhadapan. Kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan kelompok Danyan. Lalu setelah mendapatkan penghinaan dari King Muer dan Nan Erming pada saat ini semua anggota Pil Palace benar-benar terdiam. Sementara itu Danyan pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Kemudian Danyan berkata bahwa kelompok Xiaoyan sebentar lagi akan mati, tetapi mereka benar-benar memiliki mulut yang sangat besar. Menanggapi hal tersebut tubuh halus dari King Muer pun bergetar dan dirinya segera berteriak kepada Danyan.
Lalu King Muer berkata bahwa ayah dan Yan berjanji kepada leluhur ras monster di depan semua kekuatan utama, dirinya telah berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah menimbulkan permasalahan lagi kepada Xiao Yan. Apakah Dan Yan tidak takut bahwa Dan Yan akan membuat marah leluhur dari ras monster dengan melanggar janji ayahnya seperti ini? Bisakah Dan Yan menahan amarah dari leluhur ras pada Pil Palace? Menanggapi hal tersebut, Dan Yan pun segera tertawa dan berkata tentu saja dirinya takut, tetapi jika semua orang di kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar mati, maka bagaimana mungkin leluhur dari ras monster bisa mengetahuinya? Lalu semua orang hanya akan mengira kelompok Xiao Yan mati dalam perburuan harta karun. Bahkan jika semua orang menebat bahwa Pil Palace yang mengirim orang untuk membunuh mereka, maka bagaimana semua orang bisa mempercayai hal tersebut jika tidak ada buktinya? Apalagi pada saat ini Dan Yan benar-benar akan menghancurkan semua mayat dari kelompok Xiao Yan. Mendengar perkataan Dan Yan ini, pada akhirnya Xiao Yan pun segera membuka mulutnya untuk mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar Dan Yan jangan berpikir bahwa semuanya telah ditentukan. Pada saat ini siapa yang akan menghancurkan dan siapa yang akan dihancurkan masih belum bisa dipastikan. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, Dan Yan benar-benar sangat terkejut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah memahami situasi pertempuran yang akan terjadi, maka Xiao Yan sangat sadar akan krisis yang pada saat ini dialami oleh kelompoknya. Lalu Xiao Yan secara kasar menilai dari intensitas doki semua orang yang dibawa oleh Pil Palace. Di antara 15 orang yang dibawa oleh Dan Yan ada 2 orang puncak bintang 7-8 orang tahap akhir bintang 7, dan sisanya tahap menengah bintang 7. Tentu saja barisan seperti ini sudah sebanding dengan kekuatan tempur kelas atas dari kekuatan besar biasa dan digigit oleh barisan seperti itu dengan hanya Xiao Yan yang merupakan tahap awal bintang 7 Dodi. Maka bahkan dengan menggunakan keterampilan bertarung tim mereka, tentu saja kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar dapat digambarkan masuk ke dalam situasi yang putus asa. Bahkan bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan melarikan diri dengan sayap tulang dan keterampilan kecepatan miliknya, akan tetapi bagaimana mungkin Xiao Yan bisa meninggalkan teman-temannya dan sendirian? Oleh karena itu, karena tidak adanya jalan keluar, maka satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, Xiao Yan hanya tersenyum dengan kepercayaan diri atas kelompoknya. Sementara itu di sisi lain, Dan Yan pada saat ini tidak bisa menahan tawa dirinya, berkata bahwa dirinya menjamin tidak akan ada dari kelompok Xiao Yan yang akan lolos dari jaring hari ini. Lalu hari ini di tahun depan akan menjadi harian kolektif dari kelompok Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan masih tersenyum dan mulai berbicara dengan dingin. Apa gunanya Dan Yan banyak berbicara? Bukankah pada saat ini adalah saatnya untuk bertarung? Dan mari mereka melihat apakah ikannya mati ataukah jaringnya rusak di dalam pertempuran ini. Setelah mengucapkan perkataan ini, semua orang di kelompok Xiao Yan pada saat ini segera mengepalkan tangan mereka dengan erat. Berbekal senjata dan doki yang penuh, dengan tatapan tegas mereka bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Sementara itu di sisi lain, Dan yang awalnya berpikir bahwa dalam situasi putus asa ini Xiao Yan kemungkinan besar akan menderita kepanikan dan ketakutan, akan tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun untuk melarikan diri. Hal ini benar-benar membuat Dan Yan merasa sangat kecewa dan merasakan kemarahan di dalam hatinya. Lalu pada akhir-akhirnya Dan Yan pun segera memerintahkan kelompoknya untuk segera melangkah maju menyerang kelompok Xiao Yan. Lalu pertempuran sengit ini benar-benar sudah dekat dengan kedua kelompok yang pada saat ini 这人颠倒是非的能力倒是不弱，刚刚是谁口口声声说要杀我？想必在场的人都听到。